puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menerus memberikan karunia, kenikmatan dan rahmatnya yang tak terhingga bilangannya, sehingga patutlah manakala kita sebagai orang yang mengaku bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rasa syukur tersebutlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan karunia rahmat dan karunia daripada nikmat-nikmatnya yang lebih agung lagi kepada kita. Akan tetapi kita diperingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari orang-orang yang bersyukur kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari orang yang pelit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah jadikan kita sebagai orang yang banyak bersyukur kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling mulia, yang diciptakan oleh yang maha mulia, dan menjadikan kedudukannya setinggi-tingginya dalam kemuliaan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini, setiap malam Senin, kita memperbanyak berselawat kepadanya serta membaca daripada riwayat hidup dan kehidupannya, untuk tujuan semata-mata agar terbesit di dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang diridhai olehnya adalah jalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita mengikutinya niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita. Dan manakala Allah mencintai kita, maka tidak ada segala sesuatu, musibah, bencana, bala, apapun kesulitannya, seberapa besar daripada kegundahan hatinya, ini tidak akan berarti apa-apa manakala Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita dan kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan duduknya kita pada malam hari ini di majlis ini, dengan memperbanyak berselawat dan juga membaca riwayat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan kepada kita di dalam sanubari kita mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mahabbah tersebut kita menjadi bergairah, menjadi bersemangat untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya bertambahlah keberkahan di majlis kita pada malam hari ini dengan dihadiri oleh guru-guru kita, orang tua kita, di antaranya Mukarram Ustaz Jamadi, ya, Mukarram Ustaz Jamadi, ya, dan juga pengurus juga dari Masjid Baitul Khairul Bariyah, yakni Bapak Gita Rosyadi. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga beliau dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan juga diberikan semangat untuk menuntun kita, memberikan nasihat kepada kita, memberikan wejangan bagi kita, sehingga dengan ilmu-ilmunya tersebut akan menghantarkan kita kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian,
seyogyanya pada malam hari ini sebagaimana jadwal yang telah kita tetapkan pada minggu keempat yang akan mengisi, insyaallah nanti guru kita Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab, kemudian juga nanti insyaallah akan hadir Al-Mukarram Ustaz Sanusi, namun karena mungkin sedang ada urusan kita masih menunggu beliau, oleh karenanya untuk mengisi waktu kita mohonkan sambutan ya. Kalau kemarin-kemarin alhamdulillah ya, guru kita Mukarram Ustaz Jamali ya, ini sudah memberikan sambutannya kepada kita ya. Dan untuk saat ini kita minta sambutan juga ya dari pengurus RT sekaligus pengurus masjid ya. Ini Bapak Gita Rosyadi ya. Kita waktu dan tempat ya, tafadhal masyhur. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati guru kami Kiai Haji Sukron Makmun, yang kami hormati Ustaz Jamali, serta yang kami hormati para jamaah Fatimiyah yang hadir pada malam ini. Kami sebagai pengurus Masjid Khairul Bariyah mengucapkan banyak terima kasih dan sangat-sangat bersyukur tempat ini dijadikan majelis. Mudah-mudahan tempat ini dijadikan tempat rutin setiap malam Seninnya. Semoga tempat ini dan lingkungan ini mendapat keberkahan dengan hadirnya Pak Majelis Fatimiyah setiap malam Senin. Kami ucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan yang sedikit ya, tapi maknanya masya Allah ya, menggembirakan hati kita karena diterimanya kita untuk melaksanakan daripada istiqomah majelis kita, dan mengharapkan mudah-mudahan dengan keberadaan majelis ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat dan keberkahan di wilayah ini dan menaungi wilayah ini daripada musibah, bencana maupun ujian-ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar untuk memperingatkan kepada manusia, akan tetapi mudah-mudahan dengan adanya majlis ini itu semua akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi musibah bencana yang datangnya dari syaitan, dari iblis, dari manusia ya. Mudah-mudahan itu lebih mudah bagi Allah untuk menghindarkannya. Oleh karenanya marilah kita sambut dengan baik, dengan semangat kita hadir di majlis dengan apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat kita ya, Bapak Gita Rosyadi ya. Mudah-mudahan tentunya ini membuat semangat bagi kita untuk selalu menjalankan istiqomah. Dan yang kedua, kita mohonkan sambutannya bagaimana biasa orang tua kita sekaligus guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Jamali, kepadanya ya tafadhal masykur. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang mulia Kiai Sukron Makmun, dan yang sama-sama kita hormati Ketua RT 04 Bapak Gita Rosyadi, jamaah Masyarakat Fatimiyah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
dan dapat pula dari Ketua Nur Sidki Saudara Dias, alhamdulillah hadir ya, alhamdulillah Dias hadir, Ketua Nur Sidki, mudah-mudahan nanti terus. Hadirin hadirat sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kegiatan kita dalam rangka pengajian. Sungguh sekali diadakan langsung di Masjid Al-Bariah ini, mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam tak lupa kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, insyaallah kita sebagai umatnya yang selalu berada dalamnya dan juga mengikuti sunnah dan ajaran-ajarannya. Hadirin hadirat sekalian berbahagia, kalau tadi PRT sudah memberikan keterangan atau ya kepada kita semua, insyaallah pengajian katanya tiap Senin di sini, insyaallah mudah-mudahan ya kita doakan semoga para pengurus masjid Al-Bariah ini panjang umurnya, diberikan badannya, dimudahkan segala urusannya. Hadirin sekalian berbahagia, kalau kemarin saya ya meneruskan masalah sholat kita harus ini menerangkan masalah sholat ya, masalah sholat kita harus benar-benar melakukan sholat 5 waktu karena belum selesai ya. Sekarang insya Allah karena sambil menunggu kita hadir pada malam hari ini, sebagaimana biasa tentunya setelah kita menjalani puasa satu penuh yang banyak rintangan yang penuh dengan cobaan, godaan di bulan puasa ini, kita semua tentunya mengambil hikmahnya di bulan Syawal ini ya. Tentunya dua Syawal kita ini juga masih banyak rintangan-rintangan apa yang kita harus kerjakan. Yang kata pakai kemarin bilang adalah puasa 6 hari di bulan Syawal yang puasanya 1 tahun penuh, dan kegiatan-kegiatan yang di bulan Ramadan ini ya kita lanjutkan ya, jangan sampai kita yang saya bilang kemarin katakan berhenti itu aja pengajian ya, baca Al-Quran, bulan puasa rajin, Syawal ini berhenti baca Al-Qurannya, ini jangan sampai, karena memang kita masih muda, masih giat, masih gagah ya, masih gagah nih pemuda-pemudi masih gagah banget ini ya. Jadi sholat ya jangan sampai kita tinggal, karena as-sholatu imaduddin, bagian sholat yang agama, jadi harus kita teguhkan benar-benar sholat kita ini, jangan sampai dirobohkan oleh orang lain ya. Oleh karena itu mari sama-sama kepada hadirin sekalian, para pemuda ini nih ya, alhamdulillah dengan adanya pengajian ya kita bisa duduk di sini di pengajian ini, di masjid ini. Mudah-mudahan langkah saudara sekalian yang datang ke sini palanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Karena itu kami mohon kepada ya saudara kalian yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan ya dengan hari kita di sini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kampung ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pengajian ya satu demi satu. Ini berapa orang ini yang datang di sini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidur, yang melek ya, yang senderan, yang dengerin dapat pahala semua ya. Jangan takut jadi bodokan, dapat saudara. Lagi parkir dapat, kalau dengerin mah, kalau ngerokok nggak dapat. Kalau dengerinnya serius dapat. Tapi kalau ngerokok nggak ngerokok nih, nggak dapat dah. Itu bukan dengerin aja, ini ngerokok nih, mati ngerokok bukan dengerin pengajiannya, ini mati rokoknya, jadi nggak dapat ya, udah dikit rapat. Biar nggak apa-apa daripada nggak dapat ya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi saya mengimbau, mari kegiatan kita ini kita teruskan malam Senin ya. Ini kemarin agak dikit nih, kemarin banyak dikit nih, mungkin masih banyak jalan-jalan ya, masih banyak yang jalan-jalan ya, masih pucin ya, pada capek, masih hari raya, masih baru 2 minggu berjalan sekarang ya. Mudah-mudahan sekali lagi saya mengimbau, mari kegiatan kita ya jangan sampai berhenti ya, jangan saya berhenti nih kegiatan pemuda-pemuda kita ini, karena masih muda-muda, masih giat, gagah, sembahyang juga. Kalau udah juga enak, dirinya juga betul ya, dirinya kalau udah kaki-kaki gimana, sudah begini kan nggak boleh, harus beri betul bayang mah ya, masa begini ya, makanya gagah, masih gagah, kita harus benar-benar ya, masih gagah, muda, wah mantap, masih gagah. Kalau saya udah tua 60 tahun
Mudah. Mudah. Alhamdulillah. Ya, ini pada kata semua apa ini mah masalah cuma kecil banget. Alhamdulillah pada pintar kali sekarang. Ya, ini berkat guru kita, ya Saudara Makmun yang bimbing anak-anak kita nih, yang bisa duduk di sini, bisa pengajian di sini, bisa baca rawih, bisa baca Al-Quran. Masya Allah, guru kita ini pahala sungguh besar sekali untuk mendidik kita semua. Anak-anak dari mana-mana diajak untuk memberikan ilmu ya kepada guru kita semua. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan Rabbi hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati wa jahda wijri. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habibullah, labbaika ya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Limpahan puja, puji dan syukur hadirat Rabbul Alamin Allah subhanallah wa ta'ala jalaluh yang menghantarkan kita kepada keluhuran, kepada kemuliaan, kepada keagungan, di mana dengan itu semua niscaya akan membawa kita kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah, yakni dengan duduknya kita di majlis ilmu, di majlis salawat, di majlis zikir, yang itu semua adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang manakala perintah itu dilaksanakan bagi orang-orang yang memiliki keimanan, yang memiliki keyakinan akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya ilmu yang ia dapat, bacaan zikir yang membasahi bibirnya, serta bacaan selawat yang menghantarkan setiap kalamnya, terlebih dia duduk di rumahnya Allah, tempat yang paling mulia di muka bumi, di mana tempat ini mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Kalau pribadi yang penuh dengan dosa dan kesalahan seperti kita ini mendatangi zat yang maha dermawan, mendatangi zat yang maha pengasih dan penyayang, mendatangi zat yang maha pemurah, tentunya kita akan disambut dengan sambutan yang sebaik-baiknya, karena dialah Allah subhanallah wa ta'ala, dialah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim, dialah Al-Aziz, dialah Allah subhanallah wa ta'ala
yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lalai daripada pandangannya kepada seluruh makhluknya. Dan kita pada malam hari ini mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan kita mendapati pandangan tersebut, wallahi kita tidak akan pernah sampai ke tempat ini. Kita tidak pernah akan diberikan kesempatan untuk membasahi bibir kita dengan memperbanyak berzikir dan berselawat. Dan kita tidak akan diberikan kesempatan untuk menimba ilmu sebagai syarat untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki ilmu, dan setelah ia memilikinya maka ia mengamalkannya. Dan setelah ia mendapati nikmat dalam beramaliyah, maka ia istiqamah menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam syariahnya, sesuai dengan tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka berbahagialah kita, karena dari sekian banyaknya miliar manusia di muka bumi ini, kita menjadi bagian orang yang didapati rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikumpulkannya kita di tempat ini, dikumpulkannya kita di acara seperti ini merupakan kemuliaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali yang dikehendaki olehnya. Makanya patutlah manakala kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi di awal majlis saya sampaikan, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan kita berharap dengan nikmatnya kita duduk di tempat ini, dengan nikmatnya kita berada di majlis ini, dengan nikmatnya kita berzikir, berselawat, menuntut ilmu pada saat ini, kemudian kita wujudkan kenikmatan itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah memberikan kita semangat, Allah memberikan kepada kita istiqamah, Allah memberikan kepada kita setetes demi setetes mahabbah, sehingga kita betul-betul dapat merasakan nikmat daripada berzikir kepada Allah, daripada berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya selepas kita keluar dari tempat ini, dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah lepas daripada pandangan Allah, dan selalu diberikan izin oleh Allah untuk selalu mengingatnya, untuk selalu menyebutnya, untuk selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanda dari Allah, sedikit orang yang bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah kelompokkan kita kepada kelompok yang sedikit, yakni kelompok yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah hampir setengah bulan
kita memasuki bulan Syawal. Sekarang tanggal berapa ini? Hah? Berapa Syawal? Hah? Berapa? 12 Syawal. Iya. Kita sebagai seorang muslim, ya, jangan sampai kita lupa, ya, apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, ya. Kita sebagai seorang muslim tentunya kita mesti ingat betul waktu-waktu di dalam hitungan Hijriah, ya. Jangan Masehi aja kita apal, apalagi pas tanggal gajian, ya. Jangan, ya. Bukannya salah, bukan, ya. Tapi seyogyanya kita yang mengaku sebagai seorang muslim, ya, kita tahu betul atribut-atribut, ya, yang mana itu menunjukkan keislaman kita, ya. Sehingga apalagi kita orang yang duduk di majlis, ya, maka seyogyanya lah kita mengetahuinya, ya. Dan ini malam sudah jatuh, malam 12 Syawal, berarti hampir separuh bulan Syawal, ya. Dan separuh juga Rasulullah Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan al-Mubarak, Ramadan yang bagi mereka telah memenuhi haknya, yakni hak di bulan Ramadan dengan memperbanyak beramal ibadah dan amal saleh. Maka selepas Ramadan meninggalkannya, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diibaratkan ia bagaikan seorang anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Dia menjadi fitrah, menjadi suci, lantaran telah gugur dosa dan kesalahannya, karena ia telah memenuhi hak di bulan suci Ramadan kemarin dengan memperkaya, menghiasi hidupnya dengan banyak ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita berada di bulan Syawal yang secara etimologi atau yang secara kata pembawaan kata dasar, bawaan kata tersebut, ya, Syawal itu mengandung arti meningkat. Meningkat apanya? Tentunya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala mereka yang telah berlaku baik di bulan suci Ramadan dengan amal-amaliyahnya, amal ibadahnya, amal solehnya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan baca Al-Qurannya, dengan zikirnya, dengan selawatnya di bulan Ramadan kemarin, Allah Subhanahu wa ta'ala berharap walaupun Ramadan itu berlalu dan sekarang Syawal telah tiba, dia tetap paling tidak menjalankan apa yang dia jalankan di bulan suci Ramadan kemarin. Ini namanya orang yang memaknai Syawal itu sebagai bulan meningkat, bukan malah justru sebagai bulan kematian. Apa maksudnya? Yang tadinya di bulan Ramadan dia rajin beribadah, sholat tepat waktu, tapi pas bulan Syawal merdeka, ya?
Dia udah lepas itu semua. Sholatnya sesempat waktunya. Yang kemarin di bulan Ramadan dia banyak rutinitas membaca Al-Quran. Pas bulan Syawal tiba, Al-Quran ditutup, ditaruh di lemari paling atas, hingga kalau baca udah susah banget bawahnya, atau dibungkus lagi itu, masukin dalam kain atau dalam kotak, ntar baca lagi Ramadan yang akan datang. Kalau dia masih hidup, kalau udah mut. Yang kemarin dia beriktikaf, baik itu beriktikaf secara zahir maupun secara batiniahnya, dia menyendiri untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merenung, bertafakur, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sempatkan banyak waktu di bulan Ramadan kemarin. Namun selepas Ramadan itu berlalu, dia main game lagi, udah sibuk main game, udah dikejar dunia lagi, udah nggak mengenal waktu, udah nggak dipeduliin Tuhannya. Seakan-akan hidupnya bisa berhasil karena usahanya saja, padahal dia lupa nggak ada sesuatu terjadi di muka bumi ini kecuali dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemarin dia kaya dengan bersedekah, sekarang dia pelit, kalau kantong amal jalan tuh, dia cari yang paling nilainya paling kecil, atau sengaja dari rumah dibawa manis ribuan, dibawa ini 1000-an, orang bawa 100.000, tapi nggak apa-apa deh, yang penting ikhlas, yang penting nyumbang, membantu, bersedekah, berinfak, tapi di bulan Syawal, kita lihat barometer keberhasilan ibadah seseorang di bulan Ramadan kemarin. Lihat bagaimana setelah Ramadan itu berlalu. Apakah dia semakin meningkat atau malah justru dia semakin menurun dalam ibadahnya kepada Allah? Kalau dia menurun, kita harus introspeksi lagi. Berarti ibadah yang kemarin itu didasari atas niat. Untuk apa? Untuk siapa? Karena innamal amalu bin niat. Amal itu bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya itu betul, niatnya benar, niatnya baik, niscaya walaupun Ramadan itu telah berlalu, dia akan terus melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hati kita. Kalau tadi Ramadan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang memenuhi hak Ramadannya, sehingga ia keluar. Alhamdulillah. Fadal Habib mana? Fadal Habib. Fadal Habib. Afwan Habib, nih kita bicara dulu nih Habib, sambil nunggu antum. Yang dia memenuhi haknya di bulan Ramadan, dia memperbagus zahir wal batinnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi suci karena dihapus segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi seseorang yang diibaratkan anak yang baru lahir dari rahim ibunya, ini baru lahir kita, berarti hati kita pun hati yang masih baru.
Jangan sampai kita rusak hati kita. Baru dibersihin sudah kita kotorin lagi hati kita dengan urusan-urusan yang batil. Apalagi urusan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, hakikatnya Ramadan memang bulan mulia. Akan tetapi kita bukan menyembah Ramadan. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa merupakan salah satu tempat yang mulia di muka bumi ini. Tapi bukan kita menyembah kepada tempat-tempat tersebut. Yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi mereka yang berharap kepada Ramadan telah berlalu, apakah lantas harapan kita berhenti di situ saja? La, wallahi. Ramadan ada yang memiliki, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid-masjid di muka bumi ini, termasuk masjid-masjid yang paling mulia di muka bumi ini, semuanya ada yang dimiliki, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seyogyanya lah kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak terkait kepada waktu, karena Allah tidak terkait kepada zaman, kepada tempat. Dimanapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni di permukaan bumi ini, merupakan tempat untuk kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zaman gadis tadarak kahiyatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya zaman itu selalu berputar sebagaimana semula, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Zaman ini akan selalu berputar, selalu akan berubah-ubah. Akan tetapi yang memiliki zaman tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah tergantikan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Oleh karenanya, ayo, walaupun bulan Ramadan telah meninggalkan kita, akan tetapi jadikan hari-hari, setiap hari-hari yang kita lalui dalam hidup dan kehidupan kita dengan kita menghiasinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan demikian, setiap waktu, kapanpun Allah menginginkan, menghendaki kita untuk kita dikembalikan kepada rahmatnya, kita akan mati dalam keadaan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Syawal ini, dengan tetap istiqomahnya kita hadir di majlis ini tidak menyurut semangat kita, tidak memudarkan semangat kita untuk selalu beribadah kepada Allah, beramal saleh hanya karena Allah. Akan tetapi akan meningkatkan semangat kita dalam beribadah dan beramal saleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian,
Ini saja sebagai selingan ya. Sambil menunggu tadi kehadiran guru kita, alhamdulillah guru kita Habib Muhammad bin Alwi Syahab telah hadir di tengah-tengah kita. Tentunya kita berharap beliau akan menyampaikan kajian daripada kitab Al-Akhlaq Al-Bani, mengajarkan kita akhlaknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita mempelajari akhlaknya Rasulullah maka Allah angkat derajat kita yang dekat di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tanpa memperpanjang kalam, marilah kita pasang telinga kita, terutama hati kita, fokuskan hati kita, dan niatkan setiap kata yang disampaikan oleh guru kita tentulah itu merupakan nasihat, dan nasihat itu tidak datang karena adanya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan keberadaan agama itu adalah merupakan petunjuk bagi hidup dan kehidupan kita untuk menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang telah dapati keridhaannya Allah, niscaya Allah akan jadikan hidup dan kehidupannya menjadi bahagia dan selamat dunia hingga di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada guru kita Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Tafadhol masykura. Shallallahu Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الأخلاق الحسنة ذريعة إلى السعادة والهناء ودعا الناس إليها، والأخلاق السيئة وسيلة إلى التعس والشقاء، ونهى الناس عنها. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه البررة الأذكياء. أما بعد، المحترم والمكرم والمحبوبنا أستاذنا معلمنا رئيس المجلس فاطمية تحت رئيسة حبيبنا الكرام حبيبنا منذر بن فؤاد المساوى، والأستاذنا كيهجي محمد شكرا معمون حفظه الله ويطول عمره. أمين يا رب العالمين. وينفعنا كل أجمعين بعلومه في الدارين في الدنيا والآخرة. أمين يا رب العالمين. وأساتذة الكرام أجمعين، المحترم والحاضرون المستور والمشهور، كلكم أجمعين يحفظ الله ويطول عمره في الصحة والعافية والطاعة، ويرزقهم رزقا حلالا طيبا هنيئا مريئا، ويجعلهم من الأذكياء المقربين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين صديقين مجاهدين في سبيل الله. آمين يا رب العالمين. وأنتم طلاب العلم الكرام yang kita hormati, yang kita cintai, guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Syukra Ma'mun beserta para asatidz yang lain, dan juga dewan guru kita yang lain yang mungkin ada kesibukan tidak sempat hadir, selalu senantiasa dalam doa kita, dalam lindungan Allah, dalam keberkahan Allah, dalam rahmat Allah, diberikan sehat walafiat, umur yang panjang dalam taat, dalam dakwah, dalam syiar mendidik kita semua di dalam tariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi Al-Faqir baru bertatap wajah kembali ya, setelah lepasnya Ramadan, ba'dal Id belum sempat bertatap ya, sekaligus mengucapkan minal a'idin wal fa'idin, insyaallah maghfurin tahurin, double minta maafnya karena telat
Masya Allah, dari sore nggak tahu nih harinya, banyak yang datang. Ada aja yang datang sampai tadi mau jalan juga muridnya Habib Muhsin bin Ali Alatas Kakao datang. Mau jalan lagi, habis itu Habib Ja'far bin Jahat datang. Walhasil Ane bilang, Bib, Ane kabur. Ane belum ketemu sama punya guru di sini, guru kita Pak Haji Syukran. Ya, walhasil anak kabur dah. Ane sampai datang nemuin Habib Ja'far udah pakai gamis. Tanya mau kemana, Bib? Nah, gak lama. Jangan, nggak minta ini, nggak minta itu, nggak minta kopi, nggak ada. Ketemu cium tangan jalan. Ya. Kenapa? Karena masih punya utang sama kita punya guru. Ya. Apalagi, masya Allah, ini pelajaran buat anak pribadi. Ya, yang dimana di sini tidak lain. Anak berdiri di sini, wa'atakallam dan berbicara di sini tidak lain perintah dari anak punya guru Kiai Haji Muhammad Syukran Mahmud, yang dimandatin, yang diberikan mandat pun dari gurunya lagi. Ya. Jadi dirinya di sini karena beliau. Oleh karena itu terlebih lagi mengajarinya, buka kitabnya Kitabul Akhlaqul Banin, kitab tentang akhlak. Wah, di sini Al-Faqir masih kurang akhlak kepada guru. Ya, karena sering telat, belum bisa memberikan yang terbaik oleh guru. Pun Al-Faqir di sini bukan ngajarin, sama-sama kita belajar akhlak biar kita bisa berakhlak kepada guru-guru kita. Termasuk di sini Al-Faqir belajar agar bisa memberikan akhlak yang terbaik kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita. Tidak lain yang kita ikuti akhlaknya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi teguran keras dari guru kita, ya, di dalam tentang Ramadan. Masya Allah, belum tentu kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Akan tetapi barang siapa yang menjaga amaliyahnya, ibadahnya, bukan hanya di Ramadan, itu udah pernah kita dengar dari perkataan salafun saleh, wa kullu lailatin 'indana lailatul qadar. Setiap malam itu Lailatul Qadar. Kenapa? Karena setiap malamnya ibadahnya sama, nggak beda-beda. Saking padatnya, maupun Ramadan maupun tidak Ramadan, amal ibadahnya setiap malam bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita kan kencangnya Ramadan doang, kalau itu juga kalau ya. Salafun saleh menjaga amal ibadahnya. Belum lama juga Al-Faqir diundang tahlilan. Masih saudara majelis juga di Ganangka. Anaknya meninggal, umur 17 tahun. Ya Allah, lagi sedang-sedang ya, 17 tahun perempuan meninggal. Itu nggak menjamin kita bisa berjumpa dengan Ramadan lagi. Makin teguran ini makin kerasa, nasihat yang disampaikan oleh guru kita ini makin lebih terasa lagi. Belum tentu kita bisa berjumpa lagi Ramadan. Ya, belum lama, ibaratnya belum lama gua habis tahlilin nih, anak perempuan umur 17 tahun. Kita umur udah berapa? Udah 20-an, 30-an pun lebih, udah banyak itu. Jadi umur 17 tahun. Jadi mati itu nggak pandang umur, nggak pandang nama, nggak pandang tua, nggak pandang pangkat, nggak pandang apa-apa. Ini teguran kita. Selepas Ramadan belum tentu kita dapat Ramadan lagi. Insya Allah berkahnya majelis, berkahnya guru-guru kita, berkahnya kita taat, berakhlak kepada orang tua kita, guru-guru kita, wasilah kita diberikan umur panjang bisa ketemu lagi Ramadan. Amin ya rabbal alamin.
Kita lanjutkan sedikit pembahasan dari kitab. Tetap harus kita tabarukan dari pelajaran kita, walaupun bacanya cuma satu paragraf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min fawaidi sadaqah annaha tadfa'ul bala wal marad wa tahfadhul mal kama warada sana'ul ma'ruf taqi masari'us su'. Hassinu amwalakum biz-zakah wa da'u amradakum bis-sadaqah ma halaka malun fi bahrin wala bar illa bihabsi az-zakah. Wa minha aidan annaha tudhhiru المتصدق من الذنوب وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتدخل السرور على المساكين وتستخرج الدعاء منه. وفي الحديث أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا وتزيد في الرزق. وقد تقدم الحديث في ذلك وتكون صدقة ذلا لصاحبها من شدة الحر الموقف يوم القيامة وتكون سببا لخفة اللسان لخفة الحساب وتسخي الميزان والجواني على الصراط وزيادة الدرجات في الجنة. Masih dalam bab pembahasan as-sadaqah. Dan dari faedah-faedah yang sering kita dengar dari guru-guru kita, ini selalu disampaikan oleh guru-guru kita. Itulah gunanya ta'lim ta'lim. Belajar, terus belajar. Dulu kita di pondok belajar bab air aja nggak kelar-kelar. Bab ngenalin air buat wudu, belum belajar wudunya belum. Baru ngenalin airnya doang, air mutlaknya, air musyammasnya, air musta'malnya. Itu belajar airnya aja nggak kelar-kelar, kagak sholat, wudu aja belum. Belajar airnya lagi, udah hatam pulang lagi, sampai kenal tuh air, sifatnya. Baru naik belajar wudunya. Belajar wudunya gitu sama, diulang lagi. Makanya banyak guru-guru kita kalau dalam suatu pembahasan kitab, contohnya kayak guru kita Habib Fahmi, ya, beliau bawain kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Nah, itu termasuk yang dibawakan oleh juga Habib Jindan bin Abdul bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Dalam rohanya, dalam majelisnya, itu beliau khatam balik lagi terus. Yang dibaca itu lagi. Itu gunanya ta'lim terus. Dan di sini kembali dijelaskan tentang faedah-faedah kita dalam bersedekah. Wa anna tadfa'ul bala. Ini yang paling kita lalai. Bahwasanya sedekah itu mengangkat bala, menghindarkan, menyelamatkan diri kita dari al-bala. Annaha tadfa'ul bala wal marad, dan juga penyakit. Justru itu orang yang jarang sedekah, penyakitnya ada aja. Kenapa? Sedekahnya sama dokter. Sedekahnya sama dokter. Kadang begitu ada tuh orang yang sedekahnya harus dipaksa. Kagak mau juga, Allah kasih sakit. Kenapa? Biar sedekah sama dokter sekalian kali. Ini salah satu faedah kita bersedekah. Dan juga dianjurkan sama Nabi Muhammad SAW, jikalau ada al-miskin awal marrah yadukul bab, jangan sampai lepas itu. Kalau ada fakir yang biasa kita kenal tukang minta-minta kali ya, tukang minta-minta yang pertama kali ngetok pintu rumah jangan sampai lewat, harus dikasih. Kenapa? Itu awalnya. Buat apa? Buat ngangkat yang namanya bala, buat ngangkat yang namanya penyakit dari diri kita, dari keluarga kita, dari rumah kita. Wa tahfadul mal, justru sedekah itu yang menjaga harta kita. Ya, kenapa yang kita miliki? Karena yang kita miliki semuanya ini
bukan punya kita, titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan untuk hamba Allah yang lain. Jangan sampai kita berpikir, wah ini hasil kerjaan, ini gua kerja capek-capek, ambil utang gua basah-basah keringetan, hasil kerja gua keringet gua. Dia nggak tahu dikerja pakai apa, dia kerja pakai tangan, dia kerja pakai kaki, punya siapa itu ibadah? Punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma dikasih pinjam sama Allah. Itu pun nanti bakal Allah tanya, dipakai kemana tuh tangan? Pakai kerja apa? Kerja ini hasilnya di kemana itu? La izzah. Kama warada sana'il ma'ruf tagi masari'us su'. Sana'il ma'ruf, sumber-sumber kebaikan itu taqi masari'us su'. Sumber-sumber amal kebaikan yang kita kerjakan itu menjadi benteng-benteng pencegah keburukan yang datang. Artinya pepatah ini bilangnya begitu. Yang buat suatu kebaikan, mungkin kebaikan itu menjadi sumur buat kita, buat amal jariah kita. Iya, kita bersedekah sama orang, kita kasih orang makan, ya, tuh orang makan. Makanan yang dia makan jadi apa? Jadi darah, jadi daging. Selama itu masih ada di tubuh itu orang, setiap dia berbuat amal kebaikan kita dapat. Dosanya maka agak enak banget ya. Dosanya agak nggak dapat. Amal ibadahnya doang dapat. Kenapa Nabi bilang gitu? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka pahalanya double. Dia pahala yang orang kerjain dia juga dapat tanpa mengurangi sedikit pun. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugilah orang-orang yang tidak belajar. Sebenarnya ini hal-hal sepele, cuman ganjarannya di mata Allah besar. Wa hasilu amwalakum biz zakah, bentengilah harta kalian dengan zakat. Wa wadawu maradakum bis sadaqah, dan obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sedekah ini obat. Nggak sedikit dari guru-guru kita begitu. Ya, curhat sama ustadz, sama kiai, sama habib, sakit, nyuruhnya sedekah, suruhnya istighfar. Kenapa? Karena penyakit itu nggak jauh datangnya lewat dosa, pengampunan dosa. Mau cepat diampunin biar dosanya habis, penyakitnya habis, sedekah. Wa ma halaka malun fi bahrin wala bar. Harta duit itu ya, kekayaan itu tidak akan binasa, mau di laut mau di darat, gak akan binasa. Illa bihabsiz zakat. Harta yang binasa itu orang yang tidak mau ngeluarin zakat, orang yang tidak mau mengeluarkan sedekah, bakal Allah ambil nanti. Jelas-jelas dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi la syadid. Teguran Allah la syadid, bukan main. Allah mau ngambil hartanya dengan caranya, mau dikasih penyakit ke, mau dikasih apa ke, naudzubillah min dzalik. Makanya kita jadikan harta titipan Allah ini ya buat kebutuhan kita. Benar, bohong yang bilang gak butuh, semua butuh. Ya, kita belum bisa menerapkan pepatah-pepatah yang tentang thariqah, zuhudnya udah tinggi. Sayyidina Utsman bin Affan pernah berkata, aneh nukil dari kitab Nasaihul Ibad, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Ini pepatah cuman kiasan, cuman maknanya Masya Allah. Kita kalau pengen benar-benar nasaihul ibad, menjadi seorang ibad kepada Allah, hammud dunya. Hammun itu galau, pusing, mikirin apa dah. Dari sini hammud dunya, galau, pusing, gundah gulana mikirin dunia, zulmatun fil qalbi. Itu suatu kegelapan dalam hati. Wa hammul akhirah, akan tetapi pusing, galau, mikirin akhirat,
nurun fil qalbi, itu cahaya dalam hati. Lah kita mau boro-boro ya, masih mikirin dunia, bohong nggak mikirin dunia. Lagi kemarin mau lebaran, wah baju baru belum ada gua nih, ya THR belum turun lagi dah, mau belanja susah, bohong. Cuman jangan jadikan itu cuman buat kemaslahatan diri sendiri. Makanya ada tuh, alhamdulillah, walaupun itu tradisi lebaran bagi-bagi duit ya, yang kecil, yang gede mah kagak, bawa bangka dulu yang bagi-bagi ya. Itu salah satu kita nyenangin, salah satu juga cara kita. Makanya orang-orang dulu bikin tuh kayak begitu. Di hari Id, di hari yang Allah agungkan, ente senangin keluarga. Bahkan ada yang bagi-bagi wilayah ya, walaupun sekarang goceng ya, ini goceng bocah-bocah. Itu tadfa'ul bala. Orang dulu mah mikirnya jauh. Orang kita sekarang mikirnya dapat cuma goceng. Dia nggak tahu goceng bisa nolak bala. Itu orang dulu dibikin tabiat seperti itu. Kenapa? Di hari raya, di hari yang begitu mulia, walaupun ente keluarkan ibaratnya 5.000, cuman kalau 20 orang kan mantap ya. 10.000 20 orang juga mantap. Gocap 20 orang, udah mantap. Jangan mikir wah rugi bandar nih gua. Wah kan anaknya 6 lagi. Nah, jangan gitu. Allah yang balas insya Allah dengan apa? Allah mau balasnya dengan apa? Bukan urusan kita. Allah mau ganti. Wa may yuqridillahi qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsira dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah ganti lebih berkali-kali lipat. Atau tadi bi daf'il bala atau al-marad, bisa Allah jauhkan dari bala dan juga dari penyakit. Itu makanya orang dulu bikin tabiat tuh, lebaran bagi-bagi duit. Wa annaha tutahhiru al-mutasaddiqa min adz-dzunub, juga dibilang bahwasanya bersedekah itu membersihkan orang yang bersedekah dari dosa. Masya Allah, jangan pandang nominalnya. Kalau pandang nominalnya nggak kelar-kelar ya. Orang kaya sedekah infak 1 juta mah ringan buat dia, lah buat kita udah gede. Jangan pandang nominalnya ya. Lebih baik orang yang pas-pasan ya, pas ada tanah dijual dibeli ya. Pas ada rumah dijual dibeli, enak banget itu ya. Pokoknya pas-pasan dia bersedekah ya. Walaupun nominalnya nggak besar, cuman segini-gininya, cuman disedekahkan karena Allah, niatnya kalau niatnya mending sih udah begini biar Allah jaga, biar Allah kasih kesehatan, bahkan biar Allah ampuni dosa-dosanya. Itu dia. Di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan kepada kita, khudh min amwalihim shadaqah. Ini Allah yang perintah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Khudh fil amr, artinya ambil wahai Nabi. Khudh min amwalihim, ambillah wahai Nabi dari harta-harta mereka as-sadaqah, minta, tuntut, bayar zakat, bayar sedekah, bayar infak. Kenapa? Karena tutahhiruhum, itu mensucikan mereka, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan menjadikan dirinya suci dengan sedekah tersebut. Wa tudkhilus surura 'alal masakin, orang bersedekah seyogianya kepada al-masakin. Di sini kan dijelaskan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu lebih lagi. Kenapa? Tudkhilus surur, memberikan rasa bahagia. Senang banget dibagi hadiah, senang dibagi oleh-oleh, itu bikin senang. Jangan mikir jauh-jauh, bikin senang hambanya Allah, bikin senang makhluknya Allah. Yang senang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa tastakhiru ad-du'a min. Ya. Apalagi sampai orang yang dikasih saking senangnya doain. Nah, itu doanya ikhlas, itu ridho itu. Ya, belum tentu ente minta doa sama orang, orangnya ridho. Ada di sini ridho, no? Ridho. Cuman orang yang begitu ente ketok rumahnya, dia baru bangun tidur masih ada beleknya, ente bawain sembako, senang banget ente didoain. Nah, bukan main itu doanya. Wabil hadis, dan di dalam hadis, afdalul a'mal an tudkhila ala akhika al-mu'min sururan. Ya, dari termasuk amal-amal yang mempunyai kedudukan tinggi pahalanya adalah tudkhila ala akhi al-mu'min as-surur, memberikan rasa bahagia bagi hati seorang mukmin, saudara kita. Au taqdiya anhu dainan. Nah, ini rada ribet. Atau bayarin utang saudara kita. Nah, kalau utangnya 200.000, 300.000 ya, utangnya 2 juta, 3 juta, 4 juta. Nah, kalau ente bisa, kalau ente Allah berikan suatu izzah ini susah. Semua orang belum tentu bisa memikul yang namanya izzah. Izzah ini kekayaan. Kenapa? Oh, di dalam surat dalam Al-Quran Allah bilang innal insana la yadgha ar-ra'ahus taghna. Itu sering dibaca kan? Yang itu amaya tersalun ke bawah. Artinya tahu? Innal insana la yadgha, sesungguhnya manusia al-insan la yadgha, pastilah akan berlaku zalim ar-ra'ahus taghna, kalau dia melihat dirinya kaya. Oh, dirinya nggak butuh apa-apa, bahkan nggak butuh sama Allah. Na'udzubillah min zalim, nggak ada orang. Itu Al-Quran yang udah bilang innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Kalau dia melihat dirinya, wah, cuma pada di bawah, gua lu tangan sama gua lu semua, ada PTH-nya kalau enggak begitu. Jangan, itu zalim. Izzah ini berat. Harta ini suatu ujian yang berat. Imam Ali juga pernah meriwayatkan yang ada tukil dari kitab Nasihat Dunia juga ada. Imam Ali bilang al-mal khairun, al-ilmu khairun min al-mal. Ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Anta tahrusul mal, kamu nih kerjaannya jagain harta, nih ngejar-ngejar harta. Cuman kalau ilmu jagain kamu, ilmu jagain kita. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ente belajar dapat ilmu itu jaga diri ente. Cuman ente ngejar-ngejar jagain harta. Imam Ali jelasinnya sebenarnya ini nasihat-nasihat tinggi yang diterapkan sama salafun saleh dan ahli zuhud. Udah nggak ada kaitannya dengan dunia. Dia udah mencerai, udah talak 3 dah dunia sama dia. Ya. Wal mal wal ilmu yazidu bil infaq wal malu yanqusu bil infaq. Harta ilmu itu dengan infak, ilmu bertambah. Orang yang berilmu, dia infak, ilmunya makin bertambah. Dia tahu kedermawanan itu di sisi Allah, di mata sisi Allah itu pahalanya besar, makin bertambah ilmunya. Cuman kalau orang yang sama harta begini, infak mikirnya apa? Habis duit gua. Ini Imam Ali. Dan yang paling penting, wal ilmu hakim, wal mal yuhkamu alaih, mahkumun alaih. Ilmu itu yang menjadi hakim, yang memutuskan suatu perkara dengan ilmu. Kalau harta yang dihukum. Benar gak? Oh iya, itu perbedaannya. Wa antu ta'imahu khubzan, dan berikan orang makan
dijamu, orang datang diberikan makan, apalagi kemarin tuh bagi takjil, cuman jangan puasa doang. Wa tazidu birizq, kita nambahin dalam rezeki. Wa qad taqaddama al-hadits fi dzalika wa takunu sadaqata dhillan li sahibiha min shiddatil harri al-muqif yawm al-qiyamah. Dan sedekah itu menjadi naungan Allah, jadi lindungan Allah bagi orang yang bersedekah nanti di padang mahsyar ketika matahari cuman sejengkal di kepala. Ya. Yang melindungi kita apa? Sedekah. Salah satunya dijelasin dalam hadis kan, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawman la dhilla illa dhilluh, al-imamun adil wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada 7 golongan, di antaranya rajulun yatasaddaqu bi yaminihi hatta la ya'lam ma yunfiquhu shimaluh. Salah satunya orang yang bersedekah seakan-akan dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahin. Bukan karena ria. Bersedekah udah lillahi ta'ala, biar Allah ampuni dosanya, biar Allah jauhi dari bala, biar Allah sehatkan dari segala macam penyakit. Itu salah satu yang masuk naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita jarang dengar, jarang tahu, mungkin juga nggak percaya kali bahwasanya nanti lu kalau udah pada mati, kita semua nih di padang mahsyar tuh matahari cuma sejengkal. Mau nyari ojek payung kagak ada. Agak ada. Yang adanya naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak percaya tunggu dah ntar. Cuman siapin payung sendiri, siapin naungan kita sendiri. Kan mukmin, muslim, mukmin percaya nggak sama Allah? Percaya. Kadang ada yang ngomelin anak-anak, kadang setan gimana ya? Setan kadang keyakinannya lebih bagus daripada kita. Maaf, lanjutannya dulu cuman. Kenapa? Setan yakin yang nyiptain dia Allah. Bener? Yakin dia lebih yakin dari kita kadang-kadang. Cuman dia sombong aja. Dia sombong. Nah ini udah kagak yakin, sombong lagi manusia ini. Tinggal pintes saja padahal. Kadang-kadang setan itu, bukan kadang-kadang ya, emang yakin dia yakin sama Allah, yakin neraka ada, yakin surga ada. Setan lebih yakin daripada kita. Orang pernah lihat, tinggalnya di Raudhah sebelum Nabi Adam. Cuman sombong, nggak mau disujud sama Nabi Adam alaihissalam. Udah kalau dosa kalau basicnya sombong gak bakal Allah ampuni. Makanya jangan bangga habis buat dosa, jangan bangga. Kalau perlu buat dosa, jangan dah. Ya, punya dosa, punya kesalahan, tutup rapat-rapat, jangan sampai ada yang tahu. Hati cicak, jangan tahu. Kalau ada semut, tutupin pakai sarung biar gak lihat. Punya dosa, punya kesalahan. Kenapa minta ampunnya sama Allah gampang? Sama dosa sama orang, manusia itu susah. Apalagi dosa sama Allah dan dia bangga. Nauzubillah min dzalik. Kayak iblis, kayak syaitan. Apa yang terjadi? Dilaknat seumur hidup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada maaf udah. Nabi Adam buat salah sama Allah, cuman tobat. Salahnya karena khilaf, karena syahwat. Itu pun dikibulin sama setan. Ini ngibulin orang juga sama orang. Tobat Allah terima nggak tobatnya Nabi Adam? Allah terima tobatnya. Kenapa? Karena salahnya khilaf, salahnya masih pakai syahwat, masih bodoh, belum tahu ilmunya. Kita udah tahu masih begitu, masih dibegoin juga. Cuman kita insya Allah jauh dari syaitan ini. Karena kita terus ikutin guru-guru kita, Pak Haji Syukran ya. Dan guru-guru kita mau ngaji sama siapa aja. Cuman jangan fanatik guru, nggak boleh fanatik guru. Cinta sama guru harus, cinta sama orang alim harus. Cuman buat fanatik ya jangan. Fanatik bolehnya satu,
sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu fanatik buta juga nggak apa-apa dah, asal sama Nabi. Fanatik juga itu harus pakai ilmu, belajar. Dan juga watakunu sababan li khifatil hisab. Sedekah itu juga meringankan hisab. Jadi kalau orang yang dermawan, bersedekah, berinfak, berzakat terus, sedekah terus ya. Kalau zakat mah nggak bisa terus, tahun sekali, nggak bisa lebih. Mau zakat 2 miliar juga nggak bisa, nggak bisa. Mau itu banyak, nggak bisa. Zakat udah ada takarannya. Susah lagi mintanya setahun sekali juga. Bagi sedekah. Wa tusqilul mizan, dan itu bikin timbangan amal baik kita berat nanti di akhirat. Wal jawaiz ala sirat, Allah bikin mudah lewat jalan siratul mustaqim. Wal ziyadah fil darajah, angkat derajat kita fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas? Ini udah satu paragraf. Kalau dilanjutin lagi Bang Mukhtar udah lirik-lirik. Jelas? Ada yang kelewat tadi penjelasannya? Ada yang nggak dengar? Ada yang mau ditanya? Tadi penjelasannya kurang jelas, Fit. Jelas? Jelas? Jadi kalau anda udah tanya udah jelas. Kalau salah kaprah nanti Allah tanya, nanti nggak jelasin. Anda udah tanya, ya Allah udah jelas apa belum? Dia bilang udah semua. Jelas ya? Insya Allah jelas semua. Insya Allah juga terus kita masih selalu dibimbing oleh guru-guru kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa billahi taufiq wal hidayah wa wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatullahi taghsha ashraf rusulil adai wa ta'umul ala jama'an ma bana nurul kawakib.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تحيي جل شجانا، والله قد أثنى عليه فما يسوي القول من أن يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد تعلمت صفة ربنا وهدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بما إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا، ولا تؤاخذ ربي إن خطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب هطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا، واربط به في كل حال هب لنا، وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب ندانا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا. ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجونك فحقق سعلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاء العرض وجمع كل من نادانا. وانظر إلينا يا الله، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في نارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في نارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في نارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا وقصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk doa penutup kita mohonkan kepada Ustaz Baik, ya tafadhal. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah, khusus untuk saudara-saudara kita yang di Palestina yang gugur membela agama kita. Mudah-mudahan Allah jadikan mautnya ini syahid syuhada dan membawa manfaat untuk saudara-saudara kita semuanya. Dan kita doakan kepada almarhum almarhumah khusus yang telah mendahului kita, termasuk orang-orang yang berjasa, guru-guru kita semua, khusus Al-Maqbul Al-Habib Munjir, mata'an Allah bitulahiyadi. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmunya barakah, Allah jadikan murid-muridnya bertambah ilmu, bertambah pintar, bertambah dewasa, bisa membawa ilmu untuk masyarakat, wabil khusus untuk keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih taubatan nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa juhrina wa mawlana Muhammadin. Salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli salatina syafi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mah wa ikabiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama ya'ambal karim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأيه منهم والعمد. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تفسير الفاتحة. بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبحق من أنزلت رسل الفاتحة يفرج الهام ويكشف الغام من عباده يهدي ويرحم. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ادفعنا البلاء يا رحمن الراحمين ارحمنا. اللهم يا من اسمه محبوب وجهه لبك بنعم قلوبنا في مرهم أنت غالب غير مغلوب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك محول الأهوال حولها لنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وسراج المنير النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل الكريم.